Rabbi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika lagi kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala aydan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ma'i yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam di mana kita berkumpul duduk bersama di tempat yang fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu duduk di raudhah min riyadil jannah, duduk di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, duduk di kebun-kebun surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 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 duduk di kebun-kebun surganya Rasulullah sallallahu alaihi
dalam rangka wa'imaratul majlis, meramaikan majlis-majlis ilmu, menuntut ilmu dengan berharap ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak memerintahkan manusia, makhluk Allah, beribadah melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan agamanya yang lurus, agar senantiasa kita mampu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah yang disebut dinul qayyimah, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Maka kita harus ridha dengan memeluk agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah yang dibawa oleh junjungan Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Di mana agama yang telah dibawa oleh Nabi, agama yang membimbing kita dari zaman-zaman yang jahil hingga menjadi zaman-zaman yang modern. Ya, dari zaman orang yang haram jadah sampai mengenal sajadah. Maka sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal zulumati ilal nur. Ya, alhamdulillah, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dimana ketika ada sesuatu tempat yang gelap, lalu kemudian ada sebuah cahaya walaupun satu titik, maka niscaya itu akan menerangi tempat yang gelap tersebut. Maka siapa manusia yang mana di dalam hatinya gelap, maka isilah dengan nur ala nur, isilah dengan nur, dengan cahaya Allah dan dengan cahaya Rasulullah, yaitu menuntut ilmu. Yang gelap, yang tidak mampu mempelajari tentang agama Islam, yang gelap hatinya, gelap lisannya, gelap akalnya, dari apa? Dari tidak mampu ia menggunakan amaliyah ibadahnya, tidak didasari dengan ilmu. Maka dengan belajar kita akan mendapatkan keterangan benderang, terang benderang. Artinya hati kita bisa menggapai apa yang kita kehendaki, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah didasari dengan ilmu dan ikhlas dan baik-baiknya niat kita dalam beribadah. Mari kita sama-sama kirim suratul Fatihah kepada al-muallif, musannif, ya Syekh Zakaria An-Nawawi bin Sarraf, senantiasa ilmunya dapat manfaat buat kita semua di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Khususan ila hadratin Imam Al-Faqih Ahmad
Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi. Bab ini menerangkan tentang membaca sholawat ala nabi, atas nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi, setelah kita membaca tahiyyat atau setelah kita membaca tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi setelah kita selesai membaca tasyahud, artinya yang mungkin tasyahud akhir. Ya, kalau minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Bab tasyahud fis sholat. Jadi bab tentang membaca tasyahud di dalam sholat. Diterangkan minggu yang lalu bahwa sholat itu jika 2 rakaat, ya, sholat subuh ataupun sholat sunnah, sholat subuh wajib yaitu dan sholat sunnah, maka di dalam sholat itu tidaklah ada tasyahud melainkan cuma baca 1 kali dalam satu tasyahud. Ketika kita mendirikan sholat subuh atau sholat nawafil, sholat sunnah, maka tahiyatnya adalah yang kita baca 1 kali. Karena memang tahiyat itu yang dibaca 1 kali, maka kita menyempurnakan tahiyat itu dibaca dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana kalau seumpama sholatnya 3 atau 4 rakaat? Ya, maka di dalam sholat itu yang terjadi tasyahudnya adalah dua kali. Ya, yang disebut ada tasyahud awal dan tasyahud sani, artinya tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir bisa saja terjadi di dalam sholat 3 rakaat. Sholat maghrib itu bisa terjadi lebih daripada 2 kali membaca tasyahud. Atau ketika kita sholat maghrib bisa terjadi sholat kita di dalam membaca tasyahudnya bisa menjadi 4 kali membaca tasyahud. Kenapa demikian? Karena itu bisa terjadi bagi makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk artinya makmum yang lombanya kalah, yang tertinggal di dalam mendirikan sholat wajib, yaitu seumpama sholat yang 3 rakaat, yaitu sholat maghrib. Manakala kita datang ke masjid untuk mendirikan sholat, lalu kita temukan dan kita dapati seorang imam tersebut sudah melaksanakan sholat menuju ke 2 rakaat. Di dalam 2 rakaat itu yang ia tuju, imam sedang melaksanakan ruku dan bangun dari ruku i'tidal, maka makmum masbuk ini datang dan ia niat usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Lalu imam dari i'tidal bangun dari ruku i'tidal, imam langsung sujud
makmum pun ikut. Yang dimaksud makmum masbuk. Sujud setelah imam bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Rabbik firli war waj war war wah wa'a wa. Sujud lagi tuh imam, baca lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma, atau Rob subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak bacaannya yang dituntun oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya mampu ikutin, nggak mampu ya yang ada baca. Kan begitu. Bangun dari sujud lalu imam baru tahiyat yang ke dua. Nah ini makmum masbuk ikut membaca tasyahud sebagaimana tasyahudnya imam. Namun masbuk ini belum mendapat satu rakaat. Lalu imam bangun berdiri membaca surah, yaitu surah Fatihah, untuk mendirikan sholat yang ketiga rakaatnya. Setelah berdiri biasa baca Fatihah, lalu ruku i'tidal. Setelah i'tidal lalu kemudian imam sujud, lalu bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, bangun dari sujud, imam lalu membaca tasyahud yang terakhir, artinya yang ketiga rakaat. Maka si makmum masbuk tersebut pun ikut membaca tasyahud yang terakhir yang dibaca oleh imam. Dalam hal ini makmum masbuk baru mendapatkan satu rakaat. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, baru masbuk itu, makmum masbuk baru jangan ketika imam baru salam yang pertama langsung ia berdiri, jangan. Upayakan semaksimal mungkin bahwa kita melaksanakan sholat dalam posisi yang baik sebagaimana aturan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika imam itu membaca tahiyat akhir, salam yang pertama yaitu yang wajib, lalu yang sunnah, maka makmum masbuk berdiri untuk mendirikan sholat, menjalankan sholat yang kedua rakaat selanjutnya. Sementara makmum masbuk itu sudah mendapat bacaan tasyahudnya 2 kali. Lalu berdiri imam masbuk. Setelah imam salam, masbuk kemudian berdiri melanjutkan sholat yang selanjutnya. Baca surah itu si masbuk, surah Fatihah. Setelah surat Fatihah, si masbuk tersebut tadi membaca surah sunnahnya, entah kulhu, entah kuliah, entah tabat, lalu kemudian ruku, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu, sampai selesai. Sujud. Setelah sujud baca biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud sebagaimana mestinya membaca rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi, baca seperti tadi, bangun dari sujud. Ini si masbuk baca tasyahud yang awal, artinya masbuk ini membaca tasyahudnya sudah 3 kali, namun yang ketiga kalinya itu namanya tasyahud awal. Nah di dalam tasyahud awal ini
jangan kita baca semuanya karena tasyahud awal adalah hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah apa tuh? Sunnah abad ya. Jadi bagaimana umpama kita lupa tuh baca tasyahud, tetap sah sholatnya, tapi harus diganti dengan sujud dengan sujud sahwi. Baik, jadi imam masbuk baca tasyahud yang kedua rakaat sudah mendapat 3 kali membaca tasyahud selama mengikuti imam masbuk. Imam daripada makmum masbuk. Setelah tahiyat awal, ia berdiri melanjutkan sholat 1 rakaat lagi sebagaimana mestinya. Si masbuk baca Fatihah, lalu ruku, lalu i'tidal, sujud, bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali. Setelah sujud terakhir, si masbuk membaca tasyahud yang ketiga rakaatnya, ia namanya membaca tasyahud akhir. Nah, itu makanya kenapa sholat maghrib bisa menjadi bacaannya tasyahudnya 4K, karena ia menjadi seorang makmum masbuk. Makmum masbuk itu yang tidak mengikuti takbiratul ula dengan seorang imam, artinya makmum yang tertinggal. Maka bacaan tasyahudnya bisa terjadi sampai 4 kali. Setelah imam itu salam, fa idza sallamal imam qomal masbuk liyati bi rak'atain. Jadi ketika imam itu salam, ya, si masbuk berdiri untuk melanjutkan sholat yang selanjutnya, yang 2 rakaatnya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Itu sudah paham ya? Ya, termasuk bacaan-bacaan kemarin ya, bahwa bacaan tasyahud itu tidak lebih daripada 2 kali membaca tasyahud, melainkan apabila kita sholat subuh wajib. Nah, dan sholat sunnahnya itu hanya 1 kali membaca tasyahud. Nah, bagaimana seumpama kita niatnya lebih dari 4 rakaat? Ya, bahkan sampai 100 rakaat, saya niat sholat 100 rakaat, tetap itu setiap 2 rakaat kita membaca tasyahud. Enggak bisa 100 rakaat kita langsung borong, ya kan? Jadi dalam 100 rakaat itu tetap setiap 2 rakaat tasyahud salam, 2 rakaat tasyahud salam, gitu ya. Seumpama sholat duha, mau sholat duha 8 rakaat, berarti 4 kali tasyahud dan 4 kali salam. Nggak boleh kita lebih dari 2 ya, dari 2 rakaat tetap kita salam. Termasuk juga ya, siapa yang mau mendirikan sholat tasbih, kalau malam itu bisa dilaksanakan tasbih 2 rakaat salam, 2 rakaat, kecuali hari Jumat bisa langsung 4 rakaat. Nah, gitu. Makanya kalau kita mau sholat tasbihnya lebih mantap, kalau sholat Jumat lebih awal kita datang ke masjid. Nah, lalu perbanyak sholawat di situ di dalam masjid hari Jumat tuh. Hafal nggak sholawat hari Jumat? Mas Gono hafal nggak sholawat hari Jumat? Allahumma li Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasul nabiyil wa ala alihi wa sahbihi. Itu kalau hari Jumat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawatnya 80 kali, maka kita terhindar dari azab api neraka. Kalau kita punya dosa 80 tahun ya dihapus juga 80 tahun dosa kita. Kalau seumpama kita datangnya udah mau adzan ya, itu kan baca sholawatnya bareng-bareng tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita mau ngejar target yang 80, jangan ngikutin dia, bacanya sendiri kebut 80 kali ya, artinya lebih banyak membaca selama 80 kali itu kita dapat pahalanya ya, terhindar daripada api neraka. Dan termasuk bacaan tahiyat yang kemarin, yaitu biar ingat, biar gak lupa diingetin lagi ya, lafaz tasyahudnya yang disebutkan yaitu oleh siapa, yang dibacakan oleh, ingat gak? Ibnu Mas, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bacaannya yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatu lillah was-shalawatu thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya sahih, dua hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa at-tahiyatu lillah was-shalawatu thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Layaknya kita mampu menghafalkan dan kita baca walaupun tidak setiap sholat. Ikutin anjuran Rasulullah. Bacaan yang keduanya asani, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rawahu Muslim fi sahih, di dalam hadis sahih. Dan tahiyat ini, tasyahud ini yang sering kita baca, yang masyhur, yang rata-rata semua hafal membacanya. Itu yang datangnya dari Ibnu Abbas. Yang dari Ibnu Mas'ud jarang yang hafal, karena yang sering dibaca yaitu yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Yang ketiga diriwayatkan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatu thayyibatus sholawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, rawahu Muslim fi sahih. Ya, ini sahih dari rawah Muslim. Itu riwayat yang ketiga yang dari Abi Musa al-Ash'ari. Hendaknya kita juga hafalkan. Enggak bedanya ketika kita ruku dan sujud. Biasa kalau ruku baca subhana,
rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita coba dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita ganti, kita coba kita baca dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi ada penambahan nilai ibadah kita dalam rububiyah, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya, itu sholat ibadah mahdhah. Itu sholat itu wajib 5 kali perkara. 5 kali sholat itu perkara yang wajib. Yang manakala apabila kita tinggalkan sholat itu maka kita durhaka, dosa kepada Allah dan siksanya sangat pedih. Manakala kita tarkus sholat dengan sengaja. Kalau kita meninggalkan sholat menyengaja, bagaimana kita mau mengqadha? Kan begitu logikanya, balik. Ya kan? Jadi intinya seberat apapun, walaupun kita tidak tepat pada waktunya untuk mendirikan sholat, maka sholatlah sholat di 5 waktu. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan tentang babus sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi. Jadi bab ini menjelaskan tentang membaca sholawat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi, setelahnya kita membaca tasyahud akhir. I'lam anna sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sesungguhnya sholawat kepada Nabi itu wajibatun, adalah wajib. Inda Syafi'i rahimahullah, itu pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah, ba'da tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir wajib kita membaca sholawat ala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau tarkuha fihi, bagaimana kalau kita meninggalkan membaca tasyahud akhir itu, membaca sholawatnya kita tinggalin, kita lupa, lam tasih sholat, sholatnya tidak menjadi sah. Ya, jadi sholatnya tidak apa? Tidak sah. Wala tajibus sholat ala alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak wajib membaca sholawat atas keluarganya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat alal madhabis sahihul masyhur. Ini daripada madhab yang sahih dan masyhur. Lakinna selain daripada disunahkan, tustahabbu, jadi disunahkan. Kalau sholawat awal itu namanya disunahkan. Wa qala ba'dhu ashabina, dan telah berkata sebagian sahabat, tajibu adalah wajib, membaca sholawat atas Nabi itu wajib. Wal afdalu, dan yang paling utama, ayyaqulu, mengucapkan sholawat tersebut supaya lebih bagus, lebih utama membaca sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali. Apal, berarti apal semuanya. Ya, itu apalnya masih ngeraba-raba namanya. Nah, makanya dengerin dulu yang dibaca nih, dengerin. Entar itu baru baca bareng. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyati kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini sholawat Ibrahim yang konon katanya wajib kita baca, karena itu bacaan sholawat Ibrahim yang paling afdol, artinya paling utama dibaca. Kalau kita mau baca itu lebih utama. Seumpama at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kita bacanya begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dalam hatinya, gimana gua mau apa panjang ini? Bagaimana mau apa? Tapi biasanya coba bagaimana sholawat Ibrahimnya bacanya? Coba bareng tahiyat pertama bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. At-tahiyatul katus baik as ay as terus Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina itu udah bagus sebetulnya ya. Tapi kalau ini lebih utama, baca yang ini lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi sayyidina Muhammad, terusnya wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita, ikutin, ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sayyidina
Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kurang kompak sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oh, jadi itu dihafalin, kan direkam tuh, dihafalin di rumah daripada malam nonton film. Ya, habis ngaji pulang nonton film, hafalin tuh, dengerin, dihafalin sampai subuh, hafalin. Biar ketiduran juga dapat pahala, apalagi matinya mah masuk surga. Gitu. Kalau nonton film ketiduran itu mati lagi masuk neraka. Ya berarti bude. Baik, itulah sholawat yang memang dianjurkan dan wajib menurut pendapat yang sahih, yaitu daripada madhab sahih dan masyhur. Ya. Namun kalau kita membaca tahiyat awal itu sunnah bacanya sampai mana tuh? Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan ditambah lagi dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu namanya apa? Binaan ala taksir. Jadi binaan ala taksir itu artinya diringkas. Ketika kita membaca tasyahud awal, maka binaan ala taksir itu namanya diringkas sedikit. Jadi kalau terakhir tahiyat akhir itu wenang wajib kita apa? Kita baca tahiyat akhir itu disempurnakan, difulkan, difulin bacanya sampai termasuk doanya. Doanya kemarin masih hafal enggak? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Hafalin itu, masa nggak hafal? Coba Bude hafal nggak? Doa ikutin. Allahumma diri ini a'udzubika min azabil qabri. Jangan nangis. Wa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya
wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ora lah, ora dawa sithik kok kuwi. Wis apa lah malah delo. Baik. Dilanjutkan, diriwayatkan wa raina hadhil kaifiyah fi sahihil Bukhari wa Muslim. Dan kaifiyah yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari Muslim. Kaifiyah itu tata cara daripada Ka'ab bin Ujrah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'daha fa huwa sahih min riwayatin ghairu Ka'ab. Ya. Jadi kaifiyah daripada yang diterangkan daripada Sahih Bukhari wa Muslim dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semuanya itu adalah sahih melainkan daripada Ka'ab. Wasayati tafsiluhu, dan keterangan-keterangan di dalam kitab sholawat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi serta keluarganya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala, jika Allah taala menghendaki. Ya. Wal wajibu minhu, dan wajib daripada itu membacanya, yang wajib dibaca itu Allahumma sholli ala nabi. Tuh. Boleh tuh kita baca selawat seperti Allahumma sholli ala nabi wa insya'a qala, dan apabila mau berkehendak sallallahu ala Muhammad. Itu juga selawat kepada Nabi itu. Dan atau membaca sallallahu ala rasuli, itu juga sama, membaca selawat kepada Nabi. Au sallallahu ala nabi, atau sallallahu ala nabi. Walana wajhu annahu la yajuzu illa qawlu, dan telah datang juga tidak boleh membaca sholawat itu illa qauluhu, kecuali bacanya Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, kecuali baca Allahumma sholli ala Muhammad. Atau telah datang juga membacanya wa sallallahu ala Ahmad, dan juga wa wajhu, yang boleh juga dibacanya sallallahu alaihi, membaca sholawat tuh sallallahu alaihi. Jadi banyak baca sholawat. Yang kita baca sholawat yang tidak pernah kita ketahui bahwa yang wajib kita baca dalam membaca sholawat itu diantaranya, selain daripada diriwayatkan dari Ka'ab, itu juga mendapat keterangan di dalam kitab sholawat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, itu banyak yang kita baca. Bahkan wajib daripada itu Allahumma sholli ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala rasuli sallallahu ala nabi, juga kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, juga wa sallallahu ala Ahmad, juga sallallahu alaihi. Masya Allah, sangat banyaklah kita membaca sholawat. Wa amma tasyahudul awal fala tajibu fi sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasyahud awal fala tajibu ala nabi, tidak wajib atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila khilafin, dengan tidak ada khilaf. Jadi tidak ada perbedaan
manakala kita membaca tasyahud awal kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya fala tajibu, tidak wajib, dan itu tidak ada khilaf, tidak ada pendapat lain. Wahal tustahabu, bahkan ditanya fihi qaulani, apakah di dalamnya itu kita boleh membaca sholawat? Ada berapa? Jawabannya ada dua. Ashahuma tustahabbu wala tustahabbu sholat alal ali ala sahih. Jadi jawabannya ada dua ketika ditanya tuh, apakah kita juga baca sholawat itu sholawat kepada Nabi? Yang satu itu yang sahih adalah disunahkan, dan wala tustahabbu sholat ala ali ala sahih, dan tidak disunahkan kita membaca sholawat Nabi kepada keluarganya, itu juga sahih. Jadi kita baca sholawat Nabi di tahiyat awal itu sunnah, namun sunnahnya sunnah ab'ad, sunnah ab'ad, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat gitu. Nah, sunnah ab'ad apabila tasyahud awal ini enggak kita baca, ya sah sholatnya, namun harus diganti dengan sujud sahwi. Wakila tustahabbu, nah, dan disunahkan juga kita untuk membaca sholawat kepada Nabi itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wala yustahabbu du'a fi tasyahud awal, dan gak wajib doa kita di dalam membaca tasyahud awal, sebagaimana layaknya kita membaca doa setelah tahiyat akhir itu. Bahkan kalau kita membaca sholawat, membaca doa di tasyahud awal, itu dimasuki makruh. Umpama kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tahiyat awal tuh, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, itu makruh ya. Karena di dalam tasyahud awal itu adalah binaan ala taksir, diringkas supaya artinya, karena itu adalah sunnah ab'ad, sholatnya sah walaupun tertinggal, namun harus diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Ya, sudah cukup. Insyaallah kita besok menanjak ke bab doa ba'da tasyahudil akhir. Walaupun kita sudah baca tadi, apa doanya tadi itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Itu juga sudah bisa, tapi mungkin ada yang lain bacaannya, walaupun serupa tapi tak sama, mungkin siyakul kalamnya berbeda gitu nanti di dalam bacaan doa itu. Mudah-mudahan ya, yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua fid dini wa dunya wal akhirah, dan kita dapat mengamalkan ilmu ini dengan ikhlas untuk keseharian kita. Jadikan ini adalah sebagai ladang kita di dunia, di akhirat menjadi kita sawah kita jadi panen ya. Jadi di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, ambil hasilnya kita nanti setelah kita menjadi orang yang matinya mati husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Bab du'a ba'da tasyahudil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
coba bikinin kopi yang hangat tuh.